Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Mas Wahid. Siap. Selamat malam. Delegasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami ucapkan selamat datang di sebuah podcast Pemilu Cerdas, sebuah media yang kami kelola secara intensif PPK Kecamatan Murung dalam rangka melakukan pendidikan pemilih serta menciptakan kesadaran bahwa politik ini harus kita rubah dari sekedar melihatnya sebagai ajang untuk mencari kekuasaan melalui jalan-jalan transaksional, tetapi harus lebih kepada sisi-sisi argumentatif yang substansial, sehingga output dari ini tercipta sebuah kesadaran bahwa untuk merubah dan memperbaiki keadaan harus kita mulai dengan memilih yang cerdas dan bijaksana. Oleh karena itu kami kemarin mengirimkan undangan ke semua partai pelan-pelan, sehingga kami akan mengundang semua partai untuk hadir di sini, bukan cuma PDI, tapi juga semua partai, dan pertanyaan maupun isu yang akan diangkat pun sama, sehingga kami ingin berkomitmen terhadap posisi profesional dan netral. Kami tidak memihak salah satu calon, tidak memihak salah satu partai politik, sehingga kami benar-benar berdiri sebagai penyelenggara yang profesional. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP karena telah mengirimkan delegasinya yang hari ini diwakili oleh Mas Abdul Wahid Hasim, Sarjana Filsafat. Benar? Benar. Oke. Karena mungkin masih banyak nih yang belum tahu kiprah dan latar belakang Mas Wahid Hasim. Oleh karena itu lebih baik kiranya Mas Wahid untuk menjelaskan atau memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas Rahmat dan kru teman-teman PPK Kecamatan Murung sudah mengundang. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Wahid Hasim. Saya pendidikan terakhir Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 2008. Aktif di PD Perjuangan sejak 2016 sampai saat ini. Ya. Oke. Jadi bendahara PDI Perjuangan. Bendahara PD Perjuangan Kabupaten Murung Raya. Kalau PDI itu DPW atau DPC tuh? DPC. Dewan Pimpinan Cabang untuk Kabupaten. Jadi Mas Wahid Hasim ini didelegasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kapasitas beliau sebagai pengurus, yaitu bendahara PDIP. Betul. Supaya nanti kami tidak diklaim atau dituduh untuk memanggungkan seseorang, tetapi ini undangan kami resmi ke partai, kemudian internal partai memproses siapa yang akan dikirim. Dalam hal ini diwakili oleh Mas Wahid Hasim. Aman. Oke. Baik. Jadi ada isu-isu yang berkembang atau selalu hadir di tiap pemilu, Mas Wahid. Iya. Bahwa keterpilihan seseorang atau partai politik itu sangat dekat dengan seberapa masif dan banyaknya uang yang diberikan kepada masyarakat, sehingga muncul sebuah fenomena yang biasa kita kenal sebagai money politik. Nah, bagaimana Mas Wahid Hasim sendiri melihat fenomena ini? Barangkali posisi ideologis dari partai Anda melihat fenomena ini seperti apa? Saya melihat pertama sebagai fakta ya, sebagai fakta memang political money atau politik uang itu masih menjadi hantu ya di tengah masyarakat kita. Artinya dia seperti mengakar dan sistemik gitu. Cuma kita melihat itu tentu bukan sebagai sebuah solusi yang tepat. Bagi saya pribadi sebenarnya politik ini adalah wadah daulat rakyat. Nah, tentu ada cara-cara yang lebih sehat yang bisa kita dorong, yang bisa kita sodorkan melalui dialog-dialog yang substansial. Bahwa para pemilih itu harus lebih kenal, lebih paham, dan lebih sefrekuensi dengan calon yang hendak dia pilih. Begitu pula kami caleg
internal kami partai memandang daftar pemilih itu bukan angka kosong, objek mati. Dia adalah subjek manusia yang harus kita dialog, yang harus kita ajak dialog panjang tentang apa yang selama ini menjadi kegelisahan dan apa solusi ke depan yang bisa kita rangkai bersama. Sebab politik adalah wadah kedaulatan rakyat untuk kemudian menentukan masa depan yang akan lebih baik. Saya kira seperti itu. Nah, apa itu artinya dalam hal ini PDIP dan Mas Wahid Hasyim itu sebenarnya resisten atau menolak dilakukannya money politik? Sangat menolak. Sangat menolak. Sangat menolak. Karena politik money itu sebenarnya kan cara-cara sorry to say ini jahiliyah, tidak edukatif. Dan terutama kita melihat, kalau kita ini menurut kajian saya ya, melihat konfigurasi pemilih di Murung Raya ini, Gen Z itu kan jumlahnya juga udah lumayan besar tuh, ya kan? Benar. Milenial juga mulai besar. Ini adalah tunas-tunas muda bangsa, khususnya Murung Raya, yang kepada mereka kita menaruh harapan. Dan disinilah momentum menurut saya, kita sebagai partai dan saya pribadi harus merubah tradisi politik, mengajak dialog supaya teman-teman milenial ini ya juga frekuensinya juga nyambung dengan kita dan mereka juga merasa diorangkan. Lalu jika misalkan PDIP dan Mas Wahid Hasyim itu menolak digelarnya money politik, bagaimana cara partai Anda atau Anda sendiri untuk mengakumulasi untuk mendapatkan pemilih atau magnet elektoralnya? Kalau bukan uang, apa kira-kira tuh? Tentu kami ada beberapa hal. Pertama, kita melihat sistem pemilu kita ini kan menganut apa yang disebut cocktail effect, ya kan, dalam undang-undang kepemiluan, bahwa partai itu berkorelasi dengan dalam konteks keserentakan dalam calon presidennya siapa. Nah, itu menjadi magnet tersendiri. Kedua, kami berangkat dari penderitaan masyarakat itu sendiri, bahwa PD Perjuangan konsisten berupaya untuk menjadi partainya wong cilik, dan itu melalui 2 periode kebijakan Pak Jokowi kita bisa melihat success story di tengah hujatan, serangan dan macam-macam. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari partai yang mengusungnya. Jadi apa bisa dikatakan bahwa strategi utama PDIP di 2024 ini adalah dengan mempunyai figur calon presiden, atau bahkan bisa secara ekstrim kita jelaskan bahwa PDIP mengekor calon presiden yang didaftarkan atau dicalonkan? Apakah begitu atau bagaimana? Sebenarnya tidak mengekor ya. Karena undang-undang pemilu kita ini, peserta pemilu itu kan adalah partai. Benar. Partai adalah organisasi yang dengan seperangkat ideologi dan lain-lain, dan kita ini sebenarnya saling mengisi aja, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, presiden harus bisa dicalonkan hanya dengan sekian batas kecukupan elektoral, dan itu partai yang paling memungkinkan, kan begitu. Oke. Nah, jadi tidak ada ekor mengekor. Nah, jadi kalau bukan mengekor capres yang dicalonkan, kira-kira bisa Mas Wahid jelaskan apa saja kira-kira program yang menjadi konsen PDI Perjuangan dalam rangka menarik pemilih? Nah, barangkali apa yang membedakan program-program yang disusun oleh PDIP di 2024 ini dengan partai yang lain? Baik, kalau dalam konteks Murung Raya ya, okay. Dalam konteks Murung Raya, kami pertama-tama ingin menyampaikan secara luas bahwa memang PD Perjuangan adalah partai yang selama 20 tahun berkuasa, kan begitu. Tentu ada kekurangan, dan itu sudah kami upaya terus untuk lakukan kritik di internal supaya lebih baik. Tetapi bila kita kembali ke kata-kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Bisakah kita bayangkan Murung Raya sebelum
otonom menjadi kabupaten sendiri dengan PD Perjuangan sebagai pemenangnya, kemajuannya kira-kira dibanding hari ini bagaimana? Kan bisa kita ukur tuh secara kuantitatif bahwa banyak kemajuan di berbagai sektor, walaupun di berbagai sektor juga masih banyak hal yang perlu kita maksimalkan. Artinya dengan bahasa yang sederhana, ya PD Perjuangan sudah bekerja melalui banyak, misalnya istilah murung raya emas, ya kan, murung raya cerdas. Walaupun kami tidak menutup mata, secara intern kami juga melakukan otokritik mana yang kurang agar diperbaiki. Kalau kata orang NU itu kan ambil yang baik, ya kan, perbarui yang lama dan dengan hal yang baik gitu. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, program yang ditawarkan PDI atau Mas Wahid sendiri di 2024 ini apa saja? Kalau tadi kan masih menjelaskan bahwa PDIP sudah bekerja di Murung Raya sekitar 20 tahun selama masa kepemimpinan bupati yang ada misalkan. Ya. Nah, kalau spesifik program yang ditawarkan di 2024 ini apa kira-kira? Ya, kalau pribadi dari partai, ya, kalau dari partai dulu ya, partai tentu pengen punya narasi bahwa menuntaskan apa yang selama ini menjadi PR, ya kan, menuntaskan apa yang menjadi PR. Tentu ada beberapa kekurangan. Kalau saya pribadi itu juga ingin memaksimalkan misalnya sarana prasarana yang masih hari ini pembangunannya tidak maksimal, terutama dalam kota. Karena sarana prasarana adalah kunci untuk kemajuan SDM kita. Misalnya jalan yang berlobang, itu kan kaitannya dengan tingkat kecelakaan. Benar. Baru di dalam kota ini juga banyak penerangan yang masih gelap. Itu perlu kita dorong supaya tidak menjadi tempat orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu satu hal bahwa PDIP ingin mendorong perbaikan di sektor infrastruktur di Kabupaten Murung Raya, terutama di pusat kota, di Kecamatan Murung. Yes. Nah, selain dari perbaikan infrastruktur ini, apa kira-kira tuh Mas yang bisa dijelaskan supaya masyarakat ini melihat, supaya tidak salah lagi dalam menilai PDI Perjuangan seperti itu? Baik, secara ideologis kami ini memang mewarisi api perjuangannya Bung Karno. Jadi pesan Bung Karno itu kan dalam konteks kebangsaan, bagaimana kita menjaga dan merawat kebinekaan. Bahwa keberagaman bangsa Indonesia itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi itu adalah warna sunatullah yang justru menguatkan kita sebagai bangsa. Nah, itu secara prinsip PDI Perjuangan akan tetap berdiri tegak untuk menjaga dan merawat keberagaman di Murung Raya. Nah, tentu program-program itu dalam bentuk menjelma sebagai program yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu tanpa pandang bulu. Misalnya murah sehat, itu kan semua boleh mengakses kan. Nah, terus memang ada beberapa hal yang menjadi concern kami. Mudahan ke depan kita masih punya kesempatan untuk menuntaskan akses jalan Laung Permata Intan Tumbang Kunyi misalnya kan. Itu kan harus bagaimana sudah bisa dilalui dan sudah bisa selesai untuk menyudahi keterisolasian. Oke. Jadi kalau boleh saya framing nih Mas, mohon izin koreksi jika keliru, bahwa di setiap kebijakan dan program yang ditawarkan PDIP itu selalu ada nafas toleransi. Apakah seperti itu? Sangat. Nah, menarik. Tadi sudah menyinggung bahwa PDIP berada di garis terdepan dalam hal menjaga kebinekaan. Faktanya di tiap pilkada dan pemilu, isu-isu yang berkaitan dengan sentimen rasial dan agama atau SARA serta mengedepankan politik identitas itu mencuat. Meskipun segmentasinya tidak besar, tetapi ini kan tentu membahayakan. Nah, bagaimana PDIP melihat fakta ini? Kenapa? Karena PDIP adalah partai yang sering menjadi objek atau sasaran dari isu ini. Baik. Memang kami sebagai partai merasa menjadi objek yang menjadi sasaran dan sangat dirugikan sebenarnya. Tapi ini kan tidak bisa dilepaskan dari
pertarungan misalnya secara konteks global. Ini kan adalah pertempuran ideologi ya. Bagaimana menguatnya ISIS di Timur Tengah. Itu kan akan berdampak pada Indonesia, dan bagi kami ini sebenarnya adalah tantangan itu sendiri untuk menegaskan semangat kebangsaan Indonesia itu harus tetap kita jaga apapun resikonya. Nah, misalnya konkretnya bagaimana? Ya kita tidak pernah membedakan di internal partai kami. Anggota atau pengurus yang beragama apapun itu memiliki hak dan porsi yang sama. Bahkan setiap acara kegiatan keagamaan, acara-acara hari suci, itu kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk ikut hadir merayakan seperti Idul Kurban. Kalau bulan puasa itu kami menggelar tadarus dan dialog Ramadan, dialog kebangsaan. Itu dilakukan PDIP. Itu dilakukan. Terakhir kemarin kami lakukan di Dewan Adat Dayak dengan mengundang Ketua MUI sebagai narasumber kultum dengan topik Islam dan kebangsaan. Ini menarik Mas. Saya juga tiba-tiba teringat sebuah tesis lama dari Samuel Huntington yang judulnya Clash of Civilization and the Remarking Upward Order. Ini tentang yang Mas jelaskan tadi kaitannya bahwa benturan peradaban itu nyata adanya, tapi tidak terjadi antara Barat dan Timur, tetapi lebih kepada antara Barat dan Islam. Nah, sehingga dalam kapasitas Pian sebagai pengurus PDIP ada sebuah fenomena yang menjelaskan bahwa apakah benar, ini saya bertanya bukan melakukan justifikasi, silahkan diklarifikasi, bahwa PDIP itu partai yang berjarak dengan Islam. Nah, kira-kira apa yang ingin Pian jelaskan terkait fenomena ini? Baik, saya kira itu tuduhan. Ini tuduhan. Tuduhan karena begini, jujur ya, secara jujur kami itu partai punya sayap namanya Baitul Muslimin Indonesia. Baitul Muslimin. Ya, Baitul Muslimin Indonesia yang sebenarnya didirikan sebagai sebuah apresiasi gitu loh, dan semangat kebangsaan. Ya. Bahkan ini menurut saya sendiri, kajian nasionalisme yang saya telaah, Islam itu adalah proto nasionalisme Indonesia. Tidak akan ada semangat jihad perang melawan itu tanpa ada tulisan oret-oretan fatwa jihad para ulama pada waktu itu. Nah, sehingga makanya Soekarno itu bilang kan secara ideologis bahwa nasionalisme kita itu nasionalisme yang merangkul semua, yang berkemanusiaan. Nah, cuman memang di tengah era digital, medsos itu kan kadang kita kerap kali mengkonsumsi bahan yang mungkin sudah tidak utuh lagi, atau sudah di roasting, atau sudah di mix, sehingga tidak menjadi hal yang utuh lagi. Nah, saya menepis secara tegas bahwa kalau PD Perjuangan berjarak dengan Muslim, sangat tidak. Buktinya misalnya di Murung Raya komposisi dari struktur KSB, saya Muslim, saudara-saudara yang lain di pengurus juga banyak yang Muslim. Terus setiap kegiatan seperti tadi saya jelaskan, buka puasa bersama, kita juga selenggarakan, bukan sekedar kita hadir. Kurban kita nyembelih sapi, kita berbagi ya semampu kami lah, ya kan. Tapi di atas segalanya itu kami maknai bahwa kami selalu mencoba menarik sebuah benang Islam di satu sisi sebagai semangat perjuangan, sebagai semangat ajaran, dan kebangsaan. Ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sehingga dalam setiap kegiatan apapun, dialog atau kultum, buka puasa bersama, selalu kami beri tema misalnya apa sih makna Islam dalam bingkai kebangsaan. Sehingga kita juga tidak menjadi apa yang kata Soekarno, bila menjadi Islam tidak menjadi Islam Arab. Kita adalah Islam Indonesia. So kita tidak bisa melupakan sejarah perjuangan kebangsaan kita. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya sebuah dialog yang menarik, tetapi jarang menjadi semacam tontonan atau sebuah tampilan yang dekat dengan kaum milenial atau Gen Z, yang padahal di data yang kami miliki, pemilih di Kecamatan Murung khususnya dan Kabupaten Murung Raya umumnya
Justru pemilih di rentan umur 17 sampai 25 tahun itu menempati segmen atau sektor pemilih yang terbesar. Ya. Nah, untuk mengatasi supaya generasi-generasi muda kita melek politik dan punya kesadaran bahwa politik itu penting, apa yang bisa PDIP tawarkan kira-kira? Kami melihat Gen Z ya, generasi di bawah kami umurnya ini, milenial Gen Z itu adalah tunas-tunas masa depan, kehidupan di Murung Raya yang tentu kita harap akan menjadi lebih baik. Sehingga kami melakukan pendekatan-pendekatan yang secara mendasar itu lebih memanusiakan mereka. Nah, tidak ada cara lain. Teman-teman usia itu adalah usia yang penuh dengan energi. Kita beri ruang, kita beri panggung untuk berkreasi, sehingga energinya tadi tidak menjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kalau di kepartaian kami punya sayap namanya Banteng Muda Indonesia, BMI. Itu adalah wadah teman-teman muda berkreasi, belajar organisasi, menyalurkan seluruh energinya secara positif di situ, sambil lalu mengenal apa itu sejarah kebangsaan, apa itu sejarah perjuangan, apa itu sejarah kepartaian. Kira-kira begitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut secara in-depth interview begitu, secara lebih mendalam, dan banyak hal juga yang bisa kita challenge dari argumen masing-masing kita. Akan tetapi waktu yang mempertemukan, waktu juga yang akhirnya waktu yang menyatukan, waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Oleh karena itu mengatasnamakan PPK Kecamatan Murung, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PDIP dan Mas Wahid Hasyim karena berkenan untuk menghadiri dialog yang kami undang. Semoga dialog ini membawa kesadaran baru bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya supaya lebih mengedepankan aspek-aspek argumentatif di dalam melakukan pemilih, di dalam menentukan pilihan di pemilu 2024 ini. Kira-kira saya akan berikan waktu singkat bagi Mas Wahid Hasyim untuk melakukan closing statement. Baik, terima kasih. Saya sudah diundang. Saya sangat appreciate dari hati yang terdalam. Ini adalah sebuah langkah-langkah kerja-kerja peradaban yang menurut saya cerdas, berintelektual, ya. Dan kita mulai dari jantungnya kecamatan, ya kan. Dan memang proses perubahan itu biasanya dari minority kreatif, tidak dari arus besar. Dia ada kelompok kecil, tapi ini kelak akan mengilhami arus besar untuk ikut berubah. Saya terima kasih sudah diundang. Sukses terus untuk program podcastnya, untuk PPK Kecamatan Murung. Sebagai closing statement, dalam konteks pemilu, besar harapan bagi kami bahwa pemilu ini harus mengarah pada pemilu yang substansial. Apa itu pemilu substansial? Yang dipilih itu bukan karena wanipiro, ya. Yang dipilih itu karena ada kecocokan ide, ada kesamaan mimpi. Nah, sebab kalau kita sebagai pemilih sudah menggantungkan, kalau kamu berani bayar saya 500, saya pilih kamu. 500 itu paling lama bertahan mungkin 10 hari. Setelah dia jadi, dia tidak akan pernah gubris yang diberi uang tadi, karena sudah dibeli. Nah, marilah kita merangkai, merajut semangat baru untuk siapa? Untuk kita semua. Melalui pemilu yang substansial sebagai wadah kedaulatan rakyat yang sah secara konstitusional. Mungkin itu saja dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga apa yang dicita-citakan juga senapas dengan ide yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat lebih aware lagi terhadap sisi-sisi argumentatif dan tidak lagi transaksi politik semata. Oleh karena itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap. Iya. Aduh. Langsung umum